Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam ketaatan kepadanya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan mulai awal Ramadan hingga saat ini dan yang akan kita lakukan nanti senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, kerabat dan juga pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu hadirin yang mulia, mengisi waktu antara salat Isya dan tarawih ini di waktu yang cukup singkat ini, mari sedikit kita merenungkan bagaimana pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Hadirin sekalian, sesungguhnya kita sudah paham betul bahwa puasa itu mengajarkan kepada kita untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita dengan puasa kita diajarkan untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Maka hadirin sekalian, selaras dengan makna puasa dalam bahasa Arab yang dimaknai dengan kata al-imsak yang berarti menahan, dan juga tidak hanya menahan tapi berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang bisa mengganggu puasa tersebut. Tapi terkadang kita melihat kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita, justru di bulan Ramadan ini identik dengan ada satu lonjakan, khususnya dalam masalah makanan dan minuman. Puasa bukan justru mengurangi makanan dan minuman, tapi justru kita melihat adanya fenomena lonjakan makanan dan minuman. Terbukti kita lihat ada budaya ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa sambil memanjakan mata melihat dan berbelanja makanan atau minuman di sepanjang jalan yang kita lewati. Tentu hadirin sekalian, asalkan kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, tidaklah mengapa. Tapi yang menjadi persoalan adalah saat ini kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa pada tahun 2020 saja, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, Indonesia sudah menempati posisi nomor 2 negara dengan sampah makanan terbesar di dunia setelah Saudi Arabia. Dua negara yang tampak mayoritas muslim tapi mencerminkan sesuatu yang justru jauh dari nilai-nilai Islam, yaitu budaya membuang-buang makanan atau minuman. Hadirin sekalian, pian nanti boleh mengecek data ini bahwa di tahun 2020 pengelola sampah nasional itu mencatat ada 46,35 juta ton per tahun sampah makanan secara nasional.
46,35 juta ton. Sampah makanan lebih banyak daripada sampah plastik yang hanya sekitar 20 sekian juta ton. Maka hadirin sekalian, ini miris bagi kita bahwa yang seharusnya kita memperhatikan permasalahan kebutuhan makanan ini justru malah kita abai. Ini kalau kita rupiahkan hadirin sekalian, dari 40 sekian juta ton sampah makanan tadi, kalau kita uangkan itu berkisar antara 200 sampai 300 triliun rupiah. Makanan dan minuman terbuang setiap tahun. Kenyataan pahit nampaknya, tapi kita harus melihat dan merenung bagaimana fenomena ini harus bisa kita hentikan. Khusus di bulan Ramadan ini, kita harus menghindari perilaku yang disebut dengan tabdzir atau boros atau membuang-buang harta, khususnya makanan dan minuman. Hadirin sekalian, kita melihat dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada kerabat-kerabat kalian, berikan kepada orang-orang miskin, berikan pula kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan hak-hak mereka berupa makanan dan harta benda. Wa la tubadzir tabdzira. Tapi satu catatan, kalian tidak boleh berlaku boros atau menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya perilaku boros atau membuang-buang harta itu adalah termasuk ke dalam perilaku saudara-saudara syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Maka hadirin sekalian, kita melihat beberapa makna yang disebutkan oleh para sahabat dan tabi'in terkait dengan perilaku tabdzir ini. Apa itu tabdzir? Apa itu mubadzir? Tabdzir itu adalah menggunakan harta untuk hal yang tidak benar. Ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau harta itu digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat, maka bukanlah termasuk perilaku tabdzir. Tapi kalau harta itu digunakan untuk sesuatu yang tidak benar dan tidak bermanfaat, maka inilah masuk ke dalam kategori tabdzir. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu juga menyebutkan bahwa harta yang digunakan secara wajar untuk diri sendiri maupun untuk keluarga kita, maka ini merupakan sesuatu yang bermanfaat. Tapi selain itu, inilah yang masuk dalam kategori tabdzir. Nah, Imam Mujahid hadirin sekalian merincikan makna tabdzir yang sesungguhnya. Kata beliau, jika seseorang itu menggunakan seluruh hartanya untuk kebaikan, maka ini bukan merupakan perilaku tabdzir. Tapi kalau ia menggunakan satu genggam saja hartanya untuk hal yang tidak benar, maka inilah yang masuk dalam kategori tabdzir. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat para sahabat Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang punya kekayaan berlimpah. Ada yang menyumbangkan seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan di jalan Allah. Ada yang menyumbangkan setengah hartanya untuk mendukung dakwah Nabi dan lain sebagainya. Ini merupakan satu kebaikan dan tidak termasuk perilaku tabdzir. Yang masuk perilaku tabdzir adalah ketika kita menggunakan sedikit saja harta kita untuk hal-hal yang tidak benar ataupun tidak bermanfaat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah barangkali puasa menjadi koreksi bagi diri kita. Puasa menjadi pelajaran penting bagi kita agar kita bisa menahan diri secara sadar. Berpuasa bermakna menahan. Terkadang kita ini selain lapar perut juga lapar mata, sehingga pada sore hari itu kadang kita kalap berbelanja puluhan ribu, ratusan ribu, dan bahkan makanan itu bertahan sampai 1 atau 2 hari di dalam lemari pendingin kita masing-masing. Inilah yang menjadi persoalan bagi kita, bahwa hakikat daripada puasa adalah menahan diri, akan tetapi perilaku-perilaku kita justru tidak bisa ditahan dari hal-hal seperti itu. Maka hadirin sekalian, sebagai penutup
ada satu kutipan yang menarik agar kita bisa merenungkan tentang kita harus menghabiskan apa yang kita ambil. Kita harus menghabiskan apa yang sudah kita makan. Satu kutipan tersebut berbunyi, ambil secukupnya, habiskan sepenuhnya. Ini renungan sederhana hadirin sekalian. Bagaimana caranya kalau misalnya di hadapan kita ada satu hidangan, baik untuk berbuka puasa, untuk sahur dan lain sebagainya, maka ambil secukupnya sesuai dengan kapasitas kita. Ukuran lambung manusia itu hadirin sekalian tidaklah berbeda satu dengan yang lain, tapi yang membedakan adalah nafsu yang mendorong dia untuk makan banyak. Maka inilah yang menjadi bahan introspeksi untuk kita semua. Mari di bulan Ramadan yang mulia ini kita renungkan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang boros, golongan-golongan yang menghambur-hamburkan harta, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan yang memanfaatkan harta kita untuk kebaikan. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.